Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ya, kembali lagi di channel Kariska yang membahas seputar dunia perkuliahan, seleksi masuk kampus dan juga perkembangan diri. Nah, kali ini aku akan membahas tentang gimana sih cara lolos di jalur seleksi SNBT 2025. Yang kamu udah tahu kan bahwa pelaksanaan SNBT itu dilaksanakan pada tanggal April ya, kalau bukan tanggal 23 April hingga bulan Mei awal. Nah, kali ini aku akan bercerita sedikit juga karena aku termasuk orang yang gak lolos SNBT dan aku berniat untuk memberikan kalian pesan atau evaluasi dari apa yang aku lakukan sehingga itu bisa menjadi gambaran kalian untuk mempermantapkan diri untuk masuk ke ujian SNBT. Mungkin aja aku akan memberikan tipsnya mungkin dari apa yang aku bisa pelajari dari apa yang aku udah lalui sehingga gak lolos SNBT. Bukan bermaksud ingin mengajar, tapi aku ingin share ini supaya kalian paham gimana tuh SNBT. Nah, jadi jangan lupa untuk ikutin Instagram pribadi aku. Kemudian ada juga platform yang sedang aku bangun yaitu @laselumPTKIN. Ada juga TikTok aku yang mungkin aku membagikan konten-konten yang bisa aja bermanfaat ataupun nggak sama sekali. Jadi aku hanya mau bilang kalian mengambil sisi baiknya dari setiap yang aku buat ya guys. Berlama-lama lagi, langsung saja ini videonya. Hai guys, aku Rizkyani Amra. Mungkin yang baru pertama kali nonton channel aku. Hai, aku termasuk mahasiswa yang udah gak mahasiswa lagi ya. Baru aja 2 minggu kemarin aku udah lulus. Dan kali ini aku mau share, aku juga termasuk pejuang SNBT, dulu namanya SBMPTN tahun 2021. Aku mau bercerita dikit dulu, aku gak lolos SNPTN yang sekarang namanya SNBP, aku gak lolos SNPTN. Kemudian aku memilih untuk mendaftarkan diri ke jalur SBMPTN tahun 2021. Namun sayangnya aku gak lolos karena mungkin aku belum rezekinya. Aku termasuk yang lolosnya itu di jalur lain. Nah, singkat cerita seperti itu ya, aku gak lolos di SBMPTN dan aku pelajari semua apa yang mungkin bikin aku gagal, dan akhirnya aku memutuskan untuk membangun channel YouTube aku dan membagi apa yang telah aku lalui kemarin itu. Bisa saja itu bisa bermanfaat dan kalian bisa memperbaikinya itu untuk kalian-kalian pejuang masuk PTN nantinya. Nah, aku mau bagiin tips dulu untuk kalian pejuang SNBT 2025. Tapi sebelumnya, apa yang menyebabkan aku gagal di SBMPTN tahun 2021? Yang pertama mungkin kali ya, aku nggak rezekinya di situ. Terus yang kedua, aku juga nggak atur strategi. Aku nggak punya pengetahuan apapun tentang gimana cara mengatur strategi pilihan jurusan, pilihan PTN dan sebagainya. Terus juga aku nggak maksimalkan kemampuan aku untuk tembus ke passing grade yang memang sesuai dengan PTN yang aku mau, jurusan yang aku mau. Dan sekiranya itu menjadi 3 yang menggagalkan aku di SBMPTN. Itu logikanya ya. Jadi lanjut kemarin, setelah itu SBMPTN aku gagal. Aku tentunya sama dengan kayak kalian di posisinya sekarang yang gak lulus SNBP, pasti kalian pernah terpuruk kan. Nah tapi guys, itu gak menjadi alasan untuk kalian mau memilih untuk menyerah ya. Tapi jadikan itu sebagai ajang untuk kalian untuk bangkit kembali, membuktikan bahwa kalian gak melulu untuk menjadi orang yang gagal ketika kalian gak lolos SBMPTN ataupun SNPTN ya. Jangan seperti itu. Buat pejuang SNBT 2025 ialah kalian jangan lupa untuk cek keketatan jurusan dan PTN yang kalian pilih, karena itu penting sekali untuk kalian mengatur strategi. Kalian udah tahu kan bahwa keketatan jurusan yang mungkin semakin ketat jurusan atau PTN yang kamu pilih itu bakal kamu bersaing dengan orang yang lebih banyak di belakang kamu. Jadi itu memperebutkan posisi atau kota yang tersedia di kampus tersebut. Jadi kamu penting sekali melihat bagaimana sih keketatan itu, apakah kamu bisa masuk nggak di kota tersebut. Kalau misalnya kalian masih bingung gimana cara untuk kalian melihat keketatan jurusan, aku pernah bahas di konten-konten sebelumnya buat persiapan masuk PTN 2025.
2024, 2023, kalian cek aja, kalian tulis cara cek keketatan SNBP ataupun SNBT, itu bakal akan tersedia videonya. Jadi kalian pahami dulu itu untuk mengecek keketatan jurusan. Lihat passing grade dari pilihan jurusan kalian. Kira-kira untuk masuk ke kedokteran di PTN ini kalian membutuhkan passing grade berapa gitu kan, sehingga ketika kalian ingin tembus ke PTN tersebut, kalian harus simulasi ujian dong, kalian harus ikutan tryout biar kalian paham, ada gambaran gitu, ada gambaran, oh iya kalian mau masuk ke PTN itu harus tembus skor sampai 500 lebih gitu kan untuk masuk ke jurusan tersebut. Kalau misalnya kalian nggak lolos, kalian nggak lolos ke skor tersebut, ya mungkin aja kalian harus memperbaiki diri gitu. Jadi sebaik-baiknya itu kalian harus mengecek kemampuan kalian juga, kira-kira kalian bisa nggak sih masuk ke jurusan itu. Sebisanya mungkin itu kita realistis tentang apa yang menjadi pilihan kita. Jangan sampai kita menaruh impian kita terlalu tinggi sehingga kemampuan kita itu terlalu rendah gitu kan, itu nggak make sense ya, itu nggak fair gitu kan. Jadi makanya aku mau sampaikan untuk tujuannya apa, untuk kalian mengetahui passing grade dari jurusan kamu biar kalian paham dengan kemampuan kalian, kalian bisa nggak memasuki atau tembus ke skor tersebut. Nah kalau misalnya enggak, sebaliknya itu tidak terjadi, kalian bisa cek kembali kira-kira di poin subtes berapa yang mungkin itu bisa naik kembali untuk bisa tembus ke skor tersebut. Oke, yang ketiga menurut aku adalah kalian harus manajemen waktu dengan baik pada saat pengerjaan soal. Nah maksudnya gimana kan, nanti kan pada saat ujian SNBT kan, kalian bakal ada waktu yang tersediakan, dan pasti tahu kalau misalnya pelaksanaan SNBT itu pada kalian ujian di hari hanya itu nggak lama ya, kalian bakal menyelesaikan soal itu hampir 150 lebih nggak sih? Kalau aku dulu masih 150-an, dan kalian punya waktu hanya 2 jam, kurang lebih dari 2 jam itu. Jadi bayangkan kalian harus menyelesaikan waktu mengerjakan soal, kalian harus mengerjakan soal itu, mungkin soal itu harus nggak cukup sampai harus 2 menit gitu, paling cepatnya itu 1 menit, bahkan 30 detik bahkan untuk soal-soal yang mungkin ada tips dan nggak membuat kalian memakan waktu di soal tersebut. Jadi makanya aku bilang, kalau misalnya kalian paham dengan kekuatan dan kelemahan kalian, kerjain soal yang lebih dulu, karena mengerjakan soal lebih dulu itu bisa menghemat waktu yang lebih gitu kan, untuk kalian mengerjakan soal-soal yang lebih sulit. Aku yakin kalian bakal ada masanya kalian bakal stres, karena aku rasain juga pada waktu aku ujian. Tapi ya kalian harus menyiapkan mental dan fisik kalian sebelum hari H ujian. Jangan terpengaruh oleh kata orang yang mungkin kalian agak membuat kalian down dan sebagainya. Fokus aja sama diri kalian untuk mengembangkan atau memperbaiki progres kalian untuk mengerjakan soal-soal latihan gitu kan. Selanjutnya tips yang keempat adalah kalian harus mengenali soal-soal dari tes SNBT. Jadi soal-soal tes SNBT itu sangat berbeda dengan soal-soal yang kalian kerjakan di sekolah. Mungkin ada ya yang mirip, tapi bentukan soalnya itu berbeda dengan soal-soal yang kalian kerjakan pada saat ulangan harian, ulangan semester dan sebagainya. Nah jadi di sini aku mau sampaikan, kalian harus mengenali latihan-latihan atau prediksi yang sering keluar gitu. Macamnya kayak kisi-kisi lah, kayak kamu harus kayak identifikasi gitu, oh ini sering keluar deh soal-soal yang seperti ini. Nah soal-soal seperti itu kamu harus perkuat dan perbanyak, agar kalau misalnya kalian sering mengerjakan soal itu, maka kalian nggak lama memakan waktu untuk mengerjakan soal itu guys. Jadi makanya kalian sebisanya untuk mengidentifikasi, oh iya soal-soal subtes yang bagian PK, PBM, PU dan sebagainya, kamu harus cari tahu triknya untuk mengerjakan soal tersebut. Tips yang kelima dari aku adalah kalian mencoba untuk simulasi SNBT. Simulasi SNBT itu gimana? Simulasi itu maksudnya aku adalah kalian tryout lah, itu menjadi ajang simulasi kalian untuk persiapan SNBT. Kalau misalnya kalian cuma memperbanyak latihan soal tanpa kalian mengukur segimana progres kalian, yaitu adalah kalian bakal nggak ketemu gambarannya gitu, kira-kira kalian udah sejauh mana nih kemampuannya. Nah di sini adalah tujuannya adalah akan hadir yang namanya tryout SNBT. Ada banyak kok platform yang menyediakan pelatihan tryout SNBT, bahkan itu bisa membantu kalian mengenali kemampuan kalian, gimana cara kalian menyelesaikan soal, skor dari setiap subtes itu sudah sampai mana nih. Nah jadi makanya aku mau bilang ke kalian, kalian sebisanya
karena ini masih ada hamin berapa bulan lagi ya, mungkin bulan depan udah mulai ujian, jadi makanya udah sekarang waktunya untuk kalian memperbanyak latihan soal plus diselingi dengan tryout ujian SNBT 2025. Dari aku untuk kalian, semangat ya berjuang SNBT 2025, walaupun memang capek banget untuk mengerjakan soal-soal latihan yang mungkin susah, kemudian bikin kalian stres, jenuh dan sebagainya, tapi percayalah, cara itu yang bikin kalian bertumbuh. Dan bahkan aku kemarin itu mungkin kalau misalnya aku nggak lolos SNBT atau SBMPT tahun 2021, aku nggak bakal ngebangun channel ini untuk kalian. Ini menjadi ajang aku untuk aku nge-share ini ke kalian, biar kalian paham bahwa kita itu sama-sama orang yang mau untuk bangkit, kita sama-sama orang yang pengen belajar gitu kan. Jadi jangan berpikir bahwa kalian nggak lolos SNBP kemarin itu menjadi gagal, menjadi orang sukses, enggak ya. Jangan berpikir seperti itu. Kalian harus memperbaiki mindset kalian bahwa kalian akan benar-benar fokus ke diri kalian untuk mimpi kalian. Jadi benar-benar harus punya rasa ketekunan, giat untuk mengejar apa yang kalian pengen gitu kan. Nah, mungkin singkat ceritanya seperti itu, dan semoga video ini membantu kalian biar persiapan lolos SNBT 2025. Aku mohon maaf jika aku masih banyak kekurangannya dalam bercerita tentang gimana dan apa yang telah aku pelajari, apa yang telah aku lalui, dan aku bagiin tips ini untuk kalian karena itu fakta dan kalian harus mempertimbangkan itu ya, sambil kalian juga share ke orang-orang yang mungkin udah melewati masa itu. Dan aku termasuk orang yang melewati masa itu, dan semoga apa yang aku sampaikan itu bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, mungkin aja videonya sampai di sini dulu. Kalau misalnya kalian ada yang pengen ditanyain, kalian bisa tulis di kolom komentar atau mampir di Instagram aku. Sekian dan terima kasih dari aku. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.